Selamat sore, selamat bergabung kembali di live streamingnya Blog Tips. Hari ini gue live-nya sore, sama seperti minggu kemarin. Mohon maaf ya, mohon maaf. Sekalian nanti tanggal 30 kan Ane berangkat nih umroh. Jadi Ane minta maaf kalau Ane ada salah kate buat teman-teman semua. Ane minta maaf nih, oke? Karena nanti tanggal 30 kita berangkat di umroh. Mungkin gue pulang nanti bulan depan, tanggal 8. Jadi nanti kita kemungkinan akan ketemu setelah itu. Nah tapi selama gue lagi berangkat, tapi lu tenang aja, gue nanti tetap masih ada upload konten. Gue minta bantuannya buat teman-teman untuk tetap ditonton ya. Lumayan holiday. Oke, nah sekarang materinya kan seperti minggu kemarin gue ngomong bahwa apa yang gue kasih kemarin itu yang entity-nya punyanya Om Koray itu kan bisa dijadikan prom. Nah, hari ini mau gue langsung praktekin buat lu karena ini bagus banget. Sekalian kita studi kasus apakah emang yang di teorinya atau emang metodenya Om Koray ini berhasil atau tidak. Jadi gue juga penasaran, gue juga langsung mau praktekin. Gue mau coba langsung. Dia bermain di entity, dia bermain di LSI dan segala macam ini. Kalau kita bikin artikelnya sesuai dengan punyanya si Om Koray, gue mau lihat rankingnya bagus apa enggak. Nah sekarang cara paling gampang kita sekarang bikin yang kemarin itu jadi ini dong. Jadi apa? Jadi promnya yang ini nih. Ini udah pada punya kan? Udah pada punya kan? Kalau pada punya langsung ikutin aja. Kita langsungin aja, Ctrl A, copy aja, klik kanan copy. Gue misalnya menggunakan ChatGPT ya. Oke, selamat sore, terima kasih sudah pada hadir. Ada Om Wahyu, ada Om Dragon, ada Om Maximus Ray. Alright, let's go. Kalau sore emang agak sepi ya, biasanya om-om itu pada munculnya malam. Cuma karena kita emang lagi ya bisa lah mengubah dong pesawat nanti tanggal 30. Nah sekarang gue harus ngasih perintah dulu ke si ChatGPT-nya. Gue mau suruh bikin dia itu sebagai seorang pakar SEO dulu kan. Saya minta anda berperan sebagai seorang pakar SEO dan pakar bahasa terutama semantik dan LSI. Jawab ya jika Anda paham. Masih kayak gitu aja, enter. Sama ya, lu pada bikin aja sekalian praktek. Ini kita studi kasus ya, kita cobain apa yang Om Koray kerjakan itu apa benar bisa working apa enggak. Nah sekarang karena kemarin kan gue nggak tahu ya kalau dia nih di websitenya dia atau di sosial medianya dia ngomong ini tentang LSI dan tentang semantik. Nah kalau gue baca punyanya dia ini semua segala macam tetek bengek ya ini yang 35 poin ini sebenarnya bisa memunculkan konten kita di AI overview. Jadi ada perbedaannya. Kalau Om Koray, dia ngomongin untuk ranking di Google Search. Dengan cara kita banyak-banyakin soal entity dan soal semantik. Nah kalau gue ngeliat poin-poinnya dia, ini bisa gue hajar supaya gue muncul di AI Overview Google. Oke? Tapi sebelum mempraktekkan ini, gue cuma mau mengatakan bahwa suatu kerugian besar banget kalau lu muncul di itu, AI Overview. Karena ketika lu muncul di AI Overview, lu secara tidak langsung seperti memberikan pernyataan kalau apa yang dimunculkan oleh Google AI Overview itu adalah benar, sesuai dengan yang ada di blog gue. Jadi verified. Itu yang pada muncul di sana, itu yang mengalami yang dibilang zero click. Termasuk yang ranking juga zero click. Nah, gue sebenarnya nggak terlalu setuju. Tapi emang banyak banget ya, orang emang lagi FOMO banget ya. Ini kan lagi trending, banyak banget yang pengen tuh muncul di itu tuh AI overview. Ya sudahlah. Nah cara ini bukan cuma AI overview aja, ini juga bisa muncul di itu loh kampret.
di Perplexity. Dan di AI mode, kalau lu pakai VPN, persis banget, persis mirip seperti yang gue bilang, Perplexity. Ya ampun. Udah nggak ada lagi link-link di bawah ya, udah nggak kayak AI overview itu di bawahnya ada kan. Sebenarnya kalau lu ingat ke belakang lagi, yang Google yang baru itu yang kemarin pada heboh banget, yang AI mode, kalau lu ingat itu SGA yang tahun 2024-2023 kemarin itu, yang gagal launching. Ya itu persis kayak itu, mirip. Jadi nothing new ya. Kita lanjutin aja ini. Dia sudah dijawab. Ya, saya paham. Saya siap berperan sebagai pakar SEO sekaligus pakar bahasa dengan fokus pada semantik dan laten bla 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 bla. Silakan lanjutkan. Oke. Saya akan memberikan Anda bahan untuk Anda pelajarin dan pahamin dan baca sampai mengerti. Baca sampai mengerti dan jangan memberikan jawaban dan jangan memberikan respon sebelum saya perintahkan lebih lanjut. Berikut materi yang harus Anda baca. Klik shift, klik enter biar turun ke bawah. Yang tadi kita sudah copy yang di situ, ya, di Google Doc. Kita pastekan aja. Oke. Like that. Oke, udah banyak kan? Klik enter. Chat GPT-nya bukan premium ya. Gratisan om. Kesannya gue sultan banget. Udah dijawab sama dia tuh. Saya telah menerima dan membaca seluruh materi yang Anda kirimkan secara menyeluruh. Saya tidak akan memberikan respon lebih lanjut sampai Anda memberikan perintah berikutnya. Silakan lanjutkan. Oke, kita udah kasih nih. Kita kasih perintah nih. Sekarang tinggal kita cari konten. Gue mau bikin artikel tentang apa? Lu cari dulu nih. Riset keyword ya, seperti biasa ya, riset keyword. Apa ini? Dramatis bener judulmu om. Iya, itu judul. Akibat ini. Emang menggelikan sekali judulnya ya. Ya itu akibat ini. Kan gue udah praktekin itu, makanya gue suruh dia bikin. Ya dia bikinnya judulnya kayak begitu, mantap banget. Mantap kan? Ngebait banget. Nah, sekarang ini kita mau jalan ini. Dia udah lagi baca, kita kasih diemin dulu beberapa detik, sabar ya. Coba gue ambil dulu yang tadi gue sudah praktekin mana ya. Si anak kampret. Sabar ya. Oke, kita coba lihat. Oke, sudah? Kira-kira dia sudah paham, sudah belajar, kita nanya sekarang ini. Sore ini om, gue kira enggak, gue kan mau umroh, jadi emang harus banyak itu. Packing sana, packing sini, biasa lah. Sabar ya, doain ya guys. Gue sekalian minta maaf. Nah gini, kasih minta aja. Tolong Anda rangkum 35 poin di atas, yang ini 35 poin ini nih. Oke. Menjadi sebuah prompt yang lengkap untuk membuat sebuah artikel berdasarkan syarat-syarat dari 35 poin tersebut. Ikutin. Dengerin nih. Kalau nggak kelihatan ngomong ya, biar gue gedein nih. Seleksi lagi mana yang sesuai dengan algoritma Google terbaru ya, jangan 2025 ya. Kalau 2025 nanti dia itu. Kalau udah begitu ganti tahun nanti lu pusing lagi nyari-nyari channel gue lagi. Ya kalau gue masih ada, kalau gue nggak ada gimana? Kenapa ya? Gue live jam segini tuh berisiknya di mana-mana tuh. Aduh, back soundnya mantep banget. Oke, terutama untuk mendapatkan Google AI Overview di Google Search muncul di ChatGPT serta Perplexity. Sudah?
Gedein, nggak kelihatan. Makanya gue bilang tadi, ngomong ya kalau kurang gede ya. Biar kita gedein ini. Nah ini 125 kelihatan gede nggak? Kurang. Baca lagi tuh sebelum gue enter. Karena kan ini kan gue nggak taruh di itu ya community. Kalau lu minta di community nanti gue kumpulin deh ya. Tergantung ente sini pada yang nonton pada membership semua bukan? Oke, udah bisa dibaca, cepet ya. Tolong Anda rangkum 35 poin di atas menjadi sebuah prompt yang lengkap untuk membuat sebuah artikel berdasarkan syarat-syarat dari 35 poin tersebut. Seleksi lagi mana yang sesuai dengan algoritma Google terbaru, terutama untuk mendapatkan Google AI Overview di Google Search, muncul di ChatGPT, serta Perplexity. Oke, cukup. Oke, kita langsung tinggal tekan tar dulu. Keywordnya mana? Oh enggak, kan disuruh bikin prompt. Nah kita tunggu di promptnya dia. Oh salah, maaf. Enter aja. Kita suruh dia bikin prompt nih. Tuh, ya jadi promptnya. Gampang banget. Bisa lu perlakukan ini? Bisa lu tes nggak? Bisa. Lu bisa tes dengan misalnya yang kayak kemarin tuh. Yang Google Leak. Yang gue kasih slide-nya. Setiap slide yang gue kasih lu bisa bikin dia jadi prompt. Karena sebenarnya kalau gue bikin prompt ya kayak begini. Gue ambil teori-teori mana-mana, gue kumpulin, gue suruh ChatGPT bikin prompt, jadi deh. Very simple, oke. Nanti tulis sebuah artikel SEO dengan pendekatan semantik dan prediktif yang memenuhi standar berikut ini. Ini promptnya nih. Ini tinggal kita ambil lagi nih. Kualitas dan struktur, bla 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 bla. Gini, nggak perlu lu ambil lagi. Karena ini bakal nanti ada di sini kan, disimpan di sini ini, di obrolan, di chatnya, jadi jadi history. Lu tinggal kasih perintah aja di sini nanti ya, sabar ya. Kita lihat kualitas struktur kontennya 1, semantik alias gramnya, struktur judul dan heading, kredibilitas dan bukti, sertakan studi bla 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 bla. Nanti kita baca ya hasilnya ya. Gambar media dan visual, alright, tautan dan internal linking, topik dan konteks, data terstruktur dan FAQ skema. Alright. Very nice. Konsisten dan kredibilitas penulis bla bla bla, optimasi AI for search. Alright, pembaharuan dan keunikan bonus. Jika Anda ingin membuat perintah otomatis untuk AI menulis artikel berdasarkan prompt ini, gunakan ini loh. Tulis artikel SEO berkualitas tinggi berdasarkan prinsip NLP, Ngram, dan LSI. Gunakan struktur FAQ. Nah ini ringkasannya. Aktif data ilmiah, heading, semantik, visual, bermerek, dan internal bla bla bla, internal linking yang tersebar. Pastikan artikel ini cocok untuk Google AI Overview, chat bla bla. Topiknya adalah isi. Nah, jadi toh, jadi kan? Tapi ini nggak boleh hilang ya, nggak boleh lenyap yang sudah kita input tadi. Makanya kata gue ini, kalau ini nanti lu kasih judul ya, lu simpen sebagai story. Jadi nanti setiap kali bikin artikel tinggal masukin aja menggunakan ini. Kita tinggal ambil ini, oke. Sabar. Udah ngeriset keyword belum? Udah dapat keywordnya? Langsung praktekin ya. Nah, gue taruh sini. Misalnya gue mau ini, berarti gue tinggal ganti isi keyword aja nih. Yang isi topik di sini tinggal kita ganti dengan keyword kita. Keywordnya apa bagusnya? Apa ya? Misalnya pantai, Karang Bokor, begitu ya. Kalau mau nanya ya, udah mau selesai nih. Ini kita studi kasus nih guys. Cuma kayak gini nih, diperhatikan nih. Ini harus ada penambahan ini, ya. Di sini kalau lu perhatikan cuma NLP, Ngram, NLSI, gunakan struktur FAQ. Gunakan struktur dan buatkan FAQ bla bla bla. Nah, cuma satu lagi nih masih belum nih, gaya bahasa. Karena kalau kita nggak menggunakan gaya bahasa, lu mau pakai prompt apapun juga pasti hasilnya uniknya jelek. Itu kan dari awal ada ChatGPT segala macam kan sudah ngajarin tuh. Gaya bahasa itulah yang menentukan lu unik, konten lu unik atau tidak. Gaya bahasa itulah yang nanti menentukan artikel AI lu itu ke ranking di Google atau tidak.
Oke, itu ilmunya. Itu prinsip dasarnya, fundamentalnya. Jadi lu jangan lewatin itu. Mau pakai prom apapun juga selalu kasih perintah kan, gunakan gaya bahasa sesuai dengan ini selera lu masing-masing. Itu banyak orang yang nggak ngerti soal itu. Oke, cuman lu aja yang pada belajar di channel ini ngerti. Oh, berarti gue harus ganti nih tone of voice-nya, gaya bahasanya kayak gimana, tone of voice-nya kayak gimana. Harus diganti. Karena kalau nggak pasti kita akan bermasalah dengan plagiat konten. Sementara setelah update kemarin, Google update itu, Google algoritma, banyak banget yang itu ya, pada de-index. Ya kan? Kenapa? Plagiat. Alright, be careful. Kalau begitu, gue tinggal tambahin nih. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan ngomong ya. Gede ini. Gunakan gaya bahasa santai dan storytelling. Nah ini model baru gue nih. Cela. Ini selama ini gue pakai ini, baru gue kasih tau sekarang nih. Storytelling. Udah. Habis itu kita klik enter. Ya dulu. Wait. Kadang-kadang model kayak gini, dia itu kalau bikinin kita artikel sesuka hatinya dia aja. Kadang ada dibikinin cuma 600 word, ada yang 800 word. Sangat jarang ya di atas 1000 ya. Nah kita harus pertegas di sini nih, di prom yang ini. Oke, klik koma. Pastikan panjang artikel minimal 1200 sampai 2000 lah, 2500 lah ya, 250 kata. Oke, titik aja. Habis itu kita baru klik enter. Alright, baby. Go get them. Alright. I'm handsome. Alright. Pantai Karangbolong adalah sebuah destinasi wisata ekosistem yang terletak di kawasan Sawarna, Kabupaten Lebak, Banten. Pantai ini menyuguhkan panorama laut lepas dari atas tebing karang lengkap dengan jembatan kayu, gardu pandang, dan nuansa alami yang jarang tersentuh wisata massal. Alright, fun fact, udah kayak serasa main itu ya, Mobile Legend. Seperti lagi bertanding, nama Karang Bokor diambil dari batu karang besar di tengah laut yang berbentuk seperti bokor. Nah ini gayanya, gaya dari penulisan si itu, Korey, si Om Korey yang 35 itu. Ini ada fun fact ini, dimunculin fakta gitu. Ini yang nilai plusnya. Oke, udah bekerja, udah bisa jadi di prom dong, udah mantep. Perjalanan menuju pantai Karang Bokor, perjuangan menuju keindahan, bla bla bla. Jalan menuju pantai Karang Bokor bukan seperti jalan tol yang mulus dari Jakarta. Kamu perlu menempuh. Nah ini satu lagi ya. Tadi gue masih lupa tuh. Gue nggak tahu sih Om Korey itu ngerti atau enggak. Tapi kalau di AI sekarang itu, lu mau muncul di generatif itu tergantung juga dari intent. Kalau lu nggak paham intent, seperti yang biasa gue udah ngomong, pasti nggak akan keranking lo. Meskipun ini bagus ya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin soal pantai Karangborong, intentnya apa sih? Gue takutnya intentnya dia itu bukan informasi. Takutnya itu intentnya navigasi. Kalau intentnya navigasi, makanya ini harus dicek dulu ya. Tadi sebelum gue bikin ini harus gue cek nih. Biasalah, lalai. Profesionalnya udah mulai berkurang biasa. Harus dicek intentnya apa. Karena kalau dia intentnya navigasi, maka yang paling di paragraf awal sini, ini nih, di awal ini harus tentang navigasi. Bagaimana caranya kita menuju ke pantai Karangbolong. Harus dicek ya. Oke. Jadi itu kalian biasa lah. Gue manusiawi juga kan. Kalau memang salah ya ada salahnya ngomongin. Kalau nggak salah ya jangan lah. Oke, jembatan kecil dan area semak sebelum tiba di pintu masuk. Namun percayalah begitu sampai semua capekmu langsung berbayar lunas. Alright. Saat pertama kali menginjakan kaki di area tebing Karangbolong, kamu akan disambut pemandangan dramatis Samudra India terbentang luas sejauh matamu. Gaya bahasanya. Itu tuh efek dari gua menggunakan tone of voice storytelling. Efeknya tuh terlalu melambai-lambai ya. Padahal si Korey mintanya kalau bikin artikel
yang jelas transparan. Nah ini gue agak belok dikit ya. Harap maklum. Kalau lu nggak seneng dengan kayak gini, berarti jangan gunakan gaya bahasa tadi tuh, santai dan storytelling gitu. Jadi pakai yang lain ya. Ini beliak-liuk seperti puisi, harap maklum. Angin laut sejuk menampar wajahmu dan suara burung jamar seakan kesalahan lo om. Yoi. Harga tiket masuk, nah ini udah harus ada ya, wajib. Udah nice, very nice, I like it. Terus menurut laporan, nah ini nih poin-poin pentingnya, ini kan quote nih. Ini poin-poin pentingnya nih dari si cara penulisan Quora. Menurut laporan Dinas Pariwisata Banten, kunjungan ke Karangbokor meningkat 35% sejak 2021. Yang model-model kayak gini ini yang akan bisa lo kata akan membuat lo tuh masuk ke ChatGPT, Perplexity, terus di AI Overview. Kenapa? Karena data. Itu. Jadi lo sedang memanipulasi data. Gue nggak tahu ini datanya benar atau enggak ya. Meningkat 35% itu berdasarkan apa, kan gue nggak ngerti nih, nggak ada datanya di sini, nggak ditulis kan. Nah makanya ini cara lu untuk memanipulasi data. Apakah diterima sama ChatGPT, Google Overview? Diterima. Makanya AI itu bukan berarti wow pure 100% genius, pinter, wow ilmuwan, enggak. Dia dikasih data palsu juga dia terima. Oke? Alright. Jadi ya begitulah. Dia kerjanya bukan orang pintar. Dia kerjanya cuma ngerangkum aja, resume. Apa yang membuat Karang Bokor begitu spesial? Tebing karang, bla bla bla, pemandangan, bla bla bla. Fakta unik. Nah ini juga bagus nih. Ini gaya-gaya penulisannya sih. Ya semantik dan entitinya dia itu lah yang dibawa semua, disebutin semua nih. Oke, terus tips berkunjung bla bla bla, cerita seorang traveler saya nyaris. Nah ini testimoni Google EAT. Oke. Nah, experience. Nah ini cerita seorang traveler, di dalam konten lu itu ada testimoni, maka lu mendapatkan experience. Oke. Back lagi. Sebenarnya jadi gini, SEO itu nggak mati-mati banget, kepake. Cuman yang bikin mati-mati banget itu para pemain Google AdSense. Karena nggak ada pemasukan. Kalau untuk soal ranking, SEO-nya itu masih kepake. Contohnya tadi barusan gue sebutin. Cerita seorang traveler ini maksudnya testimoni apa maksudnya? Itu experience, Google EAT. Secara SEO masih kepake. Supaya lu bisa muncul di mana? Di overview, di chat GPT ataupun di Perplexity, lo harus pakai SEO betul. Tapi kalau lu nanya sama gue, apakah gue bisa mendapatkan penghasilan dari situ? Nah, it's our problem, man. Itulah masalah kita, terutama kita. Karena zero click itu nggak akan mendatangkan apa-apa buat lu. Tapi kalau lu pengen ke ranking, nah masih bisa. Jadi buat teman-teman yang emang masih gue masih tetap semangatnya untuk ngerjain SEO masih, terutama kalau lu untuk nguber-nguber kerja. Kadang kalau kita jasa SEO ini buat perusahaan, mereka kan perlu ini untuk supaya muncul di AI Overview kan. Nah masih kepake lu, masih om. Jadi jangan lupa ya, tetap pelajarin SEO itu, karena penting. Oke, nah ini dia. Lanjutkan ke bawah, apakah aman untuk? Nah ini FAQ-nya, boleh. Apa saja spot yang terbaik? Nah boleh. Nah ini juga penting banget, keren toh. Mengapa pantai Bokor cocok untuk AI Overview dan ChatGPT? Nah ini mengapa pantai Karangbolong ini AI Overview jangan dimunculin ini kesalahan kejelekan dia nih. Pantai Karangbokor memiliki keunikan geografis, narasi, bla 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 bla. Pantai, nah ini juga muncul. Nah ini FAQ-nya, tanya jawab seputar Pantai Karangbokor, bla 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 bla. Penutup. Nah, seperti yang gue udah ngomongin kemarin. Nah, thank you. Selamat datang di apa ini? Membership community ya Om Maximu. Pasti lo tertarik pengen ngambil ininya kan? Oke, padahal dulu kasih gratis ya bang ya, semenjak YouTube ngasih membership ya nggak ada salahnya tau nyoba. Nah penutup atau kesimpulan atau apa sih, ini harus ada ya kalau lu pengen muncul di overview, harus pakai. Kalau gue kan nggak suka tuh, tapi lu harus munculin juga ya.
Harus dimunculin. Oke. Penutupnya terus dimunculin. Wajib. Nah ini out apa ini? Internal linking. Pantai Tanjung Layar, kalau lu misalnya punya, gue punya. Ada Pantai Tanjung Layar, gue ada. Wisata Sarwana, gue ada 7 hidden game. Nah tinggal gue konek-konekin internal linknya. Artikel ini ditulis oleh Indra K, pakar SEO dan konten strategis, serta penjelajah alam lokal yang percaya bahwa cerita terbaik dimulai dari perjalanan yang tak direncanakan. Hey, ini nama gue kok ada di situ. Si Oncom, bayar nggak lo sama gue? Gue diakuin sebagai pakar SEO dan konten strategis, men. Hey, hey, keren lo. Ini dikuatin sama dia. Aduh, jika Anda ingin saya buatkan juga versi infografis, bla 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 bla, skema markup ya. Oke. Buatkan skema markup untuk artikel dan FAQ. Enter aja. Hey. Aduh, gue dianggap sebagai pakar SEO. Akhirnya ada pengakuan, men. Bravo. Nah ini skema markupnya, terutama buat teman-teman yang masih menggunakan Blogger, nah yang pakai Blogspot, kan ente pakai manual tuh, kan nggak pakai itu, nggak pakai plugin ya. Nah ini suruh bikin dia. Nanti gue kasih lihat contohnya ya. Kayak gini. Nah, oke. Tuh, alright. Nah, jadi tuh ya. Ini skema markupnya untuk artikel. Oke. Terus skema markupnya untuk FAQ. Oke. Nah, sudah selesai. Oke, tinggal copy. Oh, satu lagi. Buatkan image pantai Karangbokor saat sunset. Gila men, serasa di Bali. Enter. That's it. Image asli, gambar asli. Artikelnya oke, image-nya oke. Men. Baby. Nah, sambil kita nunggu gambarnya jadi, apa yang harus gue lakukan? Gue harus ngecek kualitas ininya, kualitas uniknya. Apakah uniknya sudah oke atau tidak, harus dicek ya pakai onetext.com. Judulnya nggak usah judul, nanti gue ganti lah, gue pakai judul yang apa gitu. Gue nggak terlalu suka judul pembuatan dari ChatGPT itu, aneh buat gue tuh, something apa gitu, kayak nggak banget gitu. Oke. Salah satu kekurangannya aja, itu aja sih. Nah ini gue copy, sekarang gue cek menggunakan apa? Sekarang kita cek, gue menggunakan, kelihatan nggak? Gue udah rubah nih, pindah lagi nih itunya. Coba, sabar ya. Kita cek text propagation. Kelihatan nggak? Nah, oke. Kita cek ya, mudah-mudahan sih gede uniknya. Kalau dia uniknya kecil, berarti kita bermasalah tadi di gaya bahasa. Ganti lagi gaya bahasa. Gaya bahasa itu kemarin kalau nggak salah gue kasih 80 lebih deh. Jadi gue tambah tone of voice-nya, segala macam bengeknya dan sejenisnya. Oke. Nah, 78% lumayan lah ya. Kita itu cuma 14% diambil sama Sarwana dan Pantepedia. Diambilnya di bagian apa? Cuma nama Pantai Karangbokornya aja. Untuk kontennya enggak. Cuma pantai ya, kelihatan ya. Harga tiketnya ya cocok lah pasti. Kalau lu mau ganti tiketnya pakai C aja, tambahin TI, C, K, E, T. Nah, otomatis ini udah jadi bagus. Oke. Tapi itu kan bahasanya bahasa Inggris kan. Ya pasti sama ini kayak gini. Nah, 78% menurut gue sih oke lah ya. Nggak gini, kecuali kalau misalnya Sarwana Net ini dia kopinya ini kan 14% paling tinggi. Misalnya di sini
54%. Nah, artinya gue copy mentah-mentah punya dia. Nah, kalau yang kayak gini, kecil-kecil kayak gini, itu cuma penyebutan nama karangbokernya aja sama Pante. Jadi doesn't matter lah ya, nggak masalah. Fine. Kita balik lagi nih. Kita balik lagi guys. Kita balik lagi ke mana sih ini? Kita balik. Kok sini gue lagi? Sabar ya. Kita nyalain, kita matiin. Oke. Ada yang mau nanya silakan nanya sebelum gua closing. Sekarang kita tinggal ke ini aja, ke sini, ke Google-nya. Nah, ini contohnya udah gua ambil nih. Oke, kita coba lihat ChatGPT-nya. Udah jadi belum? Sabar ya, ada telepon. Network error, bla bla bla, coba lagi lah. Bla 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 bla. Biasalah, tadi kan gue pindahin tuh. Tapi gambarnya sih gue udah dapat. Oke, nah ini contohnya, gue udah dapat gambarnya kayak gini. Keren kan? Pantai Bokor, suasana sunsetnya kebangetan. Apa itu bla 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 bla? Nah ini dia. Nah ini yang pantai ini, gue kasih linknya ke homepage. Link itu apa? Itu internal backlink. Karena domain gue ini kan dia domain authority-nya 64. Nah, keyword utamanya dari artikel ini, Pantai Karangbokor kan ini. Nah, gue kasih itu link. Oke, internal linknya ini, Pantai Sarwana. Ini kalau diklik ini menuju ke konten gue yang ini. Nah, di Pantai Sarwana sendiri, artikel ini yang sudah ranking, you know, di sini. Nih, ya. Ini untuk memperkuat nih 1, 2, 3, biar makin susah digeser rankingnya ya. Udah jangan dong. Kasihan sih teman-teman kan pada itu ya, pada punya Google AdSense ya. Nanti sabar ya, nanti kita turun-turun kok, tenang aja. Kalau ini sudah pada selesai semua, nanti kita turunin, nggak usah sampai ke ranking. Oke, udah jadi. Bla 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 bla. Nah sekarang kalau bagian ininya tadi kita di sini kan ada skema markupnya ya. Mana? Nah ini udah jadi ya. Keren men. Buruan lu cepet. Pantai Karangbokor ini dia punya volume keywordnya itu 1000 ya. Lumayan. Keren banget. Oke, sekarang kita ambil bagian skema markupnya. Bisa kayak gini di FAQ bla segala macam, lu tinggal ambil. Kalau lu nggak mau sini tinggal copy aja di sini ya, jangan kayak orang susah. Di sini mana kopiannya nih? Nah ini salin, lu klik salin. Terus di sini di bagian sini di model HTML view dong. Oke. Gua taruh paling bawah tuh. No. Paste aja ke sini. Gampang toh? Gampang. Itu ada span. Why? Ada span more ini. Span more kayak gitu, itu namanya jambrek. Biasanya kalau kita pakai jambrek itu kalau gambarnya terlalu gede. Oke, nah itu taruh di sini nih. Gue taruh FAQ dan yang artikel ini 2 nih. Selain ini artikel, gue juga taruh di sini video. Ada 4 malahan gue nih. Nih 1, close ini 2. Ini apa ya? Local business, yang ini artikel, yang ini local business, yang ini FAQ page, nah yang ini video. 4 karena gue pakai video. Itu tinggal klik update aja, sudah deh jadi. Oke, very simple ya, jadi deh. Terus kita lihat hasilnya. Nice, very nice. Ada videonya, ada rutenya, mapnya, bla 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 bla. Oke, dan yang namanya skema markup nggak akan muncul di sini karena kita taruh di belakang. Tadi di belakang HTML. Karena ini itu skema markup itu khusus untuk bacaan bot ya, bukan khusus bacaan untuk manusia, bukan. So don't worry. Kayak gitu aja caranya. Gampang banget kan? Very gampang, bebe. Habis itu lo tinggal, nah kalau gue
Kalau lu pengen muncul di ChatGPT ya, atau Perplexity ataupun di Meta atau di WhatsApp atau di WhatsApp atau di Instagram, lu harus ke indeks di Bing, di bing.com. Lu harus verifikasi ke Bing Webmaster, ya, kayak gini. Lu tinggal pilih aja URL inspection kayak gini, bla 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 bla, langsung klik aja request indexing, nanti klik submit. Di sini kan gua ada jatah tuh, nah langsung sukses, bla bla bla. Lu harus ke indeks di Bing. Kalau lu nggak ke indeks ke Bing, lu nggak akan pernah muncul di ChatGPT. Oke? Kalau lu pengen muncul di AI Overview di Gemini, lu harus verifikasi di Google Webmaster. Di Yandex mungkin juga di Bing kali ya. Di Yandex juga lu masukin. Ini gua aja pakai tuh. Oke. Jadi ada 3 tuh tiap kali gua ada artikel 3 itu. Kalau nggak gua 3, Google Webmaster, Yandex Webmaster, dan Bing Webmaster. Makanya teman-teman yang sudah dari dulu verifikasi di Bing Webmaster, sekarang itu mereka lagi panen, lagi pada muncul di ChatGPT, muncul di Perplexity. Perplexity pakai ngambil data dari Bing. Kok nggak pada ngambil data dari Bing? Karena Bing ngasih gratis. Kalau kalau Google IP-nya itu lo harus berbayar. Makanya orang-orang itu buat ChatGPT termasuk DeepSeek itu banyak ngambil bahannya atau materinya atau kontennya segala macam untuk belajar, ngambilnya datang dari Bing. Karena Google lo harus bayar. Paham ya sampai situ ya? Oke. Nah, masukin aja. Nih kayak gini. Ini udah tuh tinggal request again, indexing. Udah kan? Di sini udah, di sini udah. That's it. Oke. Ada yang mau tanya silakan tanya. Ini bisa dipakai buat di Google Gemini ataupun di DeepSeek? Bisa banget. Memperpanjang waktu dong. Yakin nih. Mau dipraktekin di sebelah. Gue jawab pertanyaan aja. Panjang nanti kalau misalnya gue lanjutin ke sini itu kan bisa. Tinggal malah tadi yang sini deh. Kita ambil dari sini dulu. Yang tadi kita di atas kita udah kasih ke dia kan. Ambil aja perintah yang sama. Coba dulu. Lama banget sih. Ini nih. Kita copy aja ini. Kita masukin ke Gemini. Paste kan. Kita klik enter. Di DeepSeek juga kita sama, kasih perintah yang sama, kasih berperan kayak gitu, enter, biarkan dia bekerja. I am DeepSeek, oke, you are DeepSeek, oke. Nah, udah pada paham kan sama bla 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 bla. Ini mah panjang gak jelas nih. Ini Google, dia paham. Terus tinggal ambil nih, yang perintah keduanya mana ini kan? Tinggal copy aja bawahnya mana copy. Sabar ya, panjang banget. Nah ini, tinggal copy aja, masukin ke Gemini. Oke, paste kan, klik enter. Ini juga sama, paste kan, klik enter. Alright, kayak gitu doang. Dia bakal jawab. Nah, baik, saya sudah membaca bla bla. Sudah dibaca kan? Oke, sekarang kita ambil perintah berikutnya ini. Kita klik copy. Oke, masukkan perintahnya. Ini buat apa? Kan tadi kan gue udah ngecek di OneText kan 78%. Kita tinggal cek-cek aja kalau hasil dari Gemini berapa persen, kalau hasil dari DeepSeek berapa persen. Tapi polanya kayaknya masih bakal mirip. Coba ya. Karena kan promnya sama. Nah itu. Prom pembuatannya nih, dikasih nih promnya nih. Oke, nah itu topik utama, keyword premier, bla bla bla. Coba di sini juga sama. Oke. Mana dia nih? Saya telah oke. Kita masukkan ini perintahnya, pastekan, enter. Kita tunggu. Prom lengkap untuk membuat bla 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 bla. Pada bisa ya, pada bisa disuruh bikin prom ya, pada keren lu ya. Kampret. Oke, bla 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 bla. Kalau DeepSeek nih dia nggak munculin, cuma di dalam bentuknya kayak gini nih. Ini harus satu persatu ini ngerjainnya nih. DeepSeek.
Ya dia masih baru lah, kekurangannya di situ tuh. Kalau Gemini coba kita lihat, Gemini jadi prompt dia, tinggal ngisi doang nih. Oke, karena dia sudah jadi prompt, kita tinggal ambil promptnya kayak gitu, kita copy aja di sini. Terus tadi kita apa, Bokor ya, pantai Bokor kayak gitu, pantai Karang Bokor, that's it. Pantai Karang Bokornya ini kita ambil lah ya, kita copy, ini tinggal enter aja. Ini kalau misalnya ChatGPT lo udah nggak itu ya, kan gratisan tuh suka limit kan, lu bisa pindah ke begini. Terus kalau limit juga lu pindah aja lagi ke DeepSeek. Nah itu udah jadi tuh artikelnya tuh, men, sama aja, men. alright. Lokasi dan akses menuju pantai Karang Bokor, bla bla bla. Nah tinggal dicek aja lagi pakai one text, mana yang paling bagus hasilnya, itu yang lu pakai. Kesimpulan tetap ada dipakai ya. Terus kalau di sini, oke, kita kasih perintah aja nih, buatkan artikel tentang pastekan tadi pantai Karang Borong sesuai dengan prompt di atas. Prompt yang di atas prompt yang dia bikin kan, cuma dia bikinnya satu-satu kayak gitu tuh. Gue nggak suka yang DeepSeek nih, membuat kita sengsara. Nah tuh kayak gitu tuh, muncul tuh semua tuh. Oke, very simple ya. Gratisan tapi lu bisa ke ranking, lu bisa ya punya traffic. Nah ini namanya studi kasus ya, kita lihat aja, nah untuk melihat hasilnya itu nanti lu tinggal perhatikan aja di artikel ini, atau mungkin ada artikel yang lu bikin juga menggunakan ini. Nanti kita cek ini artikel pantai Karang Bokor suasana sunset ini kira-kira ke rankingnya kapan, ke indeksnya kapan, udah ke indeks belum nih. Sebenarnya baru tadi itu tanggal 27 Juli kan, sekarang tanggal 27 Juli, tinggal klik aja di sini. Udah ke bawah belum kan, belum ke indeks toh kan, baru publish. Jadi sabar ya, sabar. Nanti kita cek sama-sama, kita cek bareng-bareng ya, ke ranking nggak. Sama kita melakukan ya penilaian sama seperti pada saat kita buat nge-ranking di Sarwana kan, yang menggunakan AIPRM, dan emang hasilnya ke ranking. Nice job AIPRM. Nah sekarang kita mau nyoba dengan metode dari Om Koray, Entity dan Semantic. Kita mau lihat hasilnya, apakah dia ke ranking ya, sama-sama nanti kita saksikan. Kalau begitu gue akan jawab pertanyaan, silakan teman-teman kalau mau bertanya silakan bertanya. Kalau dirasa nggak perlu bertanya ya silakan, nggak apa-apa, kita closing aja. Oke. 417, mari kita bertanya, mari kita menjawab, bla 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 bla. Gue akan jawab dari paling pertama, kayaknya nggak ada. Jawaban kedua nggak ada. Jawaban ketiga nggak ada. Alright. Halo Bang, halo Om Wahyu. Halo Bang, halo Om Dragon. Izin gelar tikar, oke Om Maximus. Hadir Om, oke, thank you Om Reza Valevi. Ping, oke Om Muhammad, alright. Suaranya kecil Om, masa? Suaranya kecil? Masa sih? Waduh, ada yang salah dong berarti ini. Diaman Bang promnya, wah kakak-kakak sudah nggak ngikutin lagi habis 3 minggu. Iya, Om Wahyu ini kan sudah kerja sebagai SEO spesialis, harap maklum lah. Absen Bang, absen juga Om Kira. Udah hebat ya. Mic-nya kejauhan, iya ya, waduh gue baru lihat harusnya dari tadi ya, suara ente kecilan Om, maaf, aduh, kenapa suara gue kecilan? Sorry ya, dramatis bener judulmu Om, sore ini Om ya, gue kira malam, ntar live-nya. Enggak Om, aku terjebak oleh judulmu Om. Maafkan ya Om Irfando ya. Saya biasanya pakai ChatGPT buat artikel kesehatan, kadang Taylor Bang jawaban. Oh berarti si Om Wahyu ini kerja di SEO spesialis di website kesehatan. Oh, keren banget lo Om Wahyu, kerja lu enak banget, gak ada saingan. Doain yang terbaik untuk Om. Oke, thank you Om Maximus. Kalau pakai ChatGPT bukannya lebih gampang kena copyright? Nah itu tadi gue udah jelasin, untuk menghadapin copyrightnya itu di bagian itu. Di bagian apa? Di bagian menganu.
Di bagian apa? Di bagian coba. Enggak kok, ini bagus kok. Di bagian itu tone of voice-nya sama di bagian tone of voice-nya sih. Sama gaya ini. Gaya bahasanya. Manggilnya jadi Pak Haji ya, nanti bukan om-om lah, kan cuma umroh. Libur konten berapa lama om? Gue sampai tanggal 8 ya, tapi gue udah bikin sih. Nanti dibantu ya om pada nonton ya. Jadi kalau gue pulang dari sana kan tetap bisa dapat duit kali. Cukup om, oke bang, gue mau nanya kan di kantor mentor gue tuh nekenin target keyword pembahasan yang lebih banyak on page tapi nggak terlalu nekenin off page-nya dalam backlink buat ningkatin DAPA-nya. Menurut om gimana? Nggak apa-apa, kan daripada sekarang eranya kita ngobar ke ini kan, ngobar Google AI Overview AI itu nggak perlu backlink asal lu strukturnya terutama di bagian skema markupnya jelas dan gaya penulisannya sesuai. Nah lu pasti udah masuk ke sono. Tahu aja om, itu daerah saya om artikelnya. Oke om Mr. Imong. Kemarin juga ada kasus keyword transaksional kita tuh ada di atas Tokped. Waduh, yang tabennya pemenangnya keyword transaksional, keywordnya jual tangki solar. Itu kok bisa ya bang ngalahin Tokped? Bukan cuma dia aja yang ngalahin Tokped om. Tuh mobil golf juga ngalahin Tokped, banyak om. Tokped itu dia batas indeksnya hanya sampai di kategori. Nama tokonya dia nggak indeks, ke artikel tokonya dia nggak indeks. Kalau Shopee ini indeks, Shopee sebenarnya posisinya lebih kuat karena itu. Dia sampai ke tokonya dia ke indeks. Nah, Tokopedia itu makanya mudah dikalahkan karena dia cuma sampai ke sebatas kategori. Kesalahan dia dari dulu nggak diulang-ulangin. Mungkin karena orang-orang pakar-pakar SEO-nya sudah pada banyak hijrah, udah banyak keluar kan. Semenjak bosnya udah ganti. Nah, hasilnya kayak gitu lah. Kayak gampang banget ditekuk kalau dari Tokopedia tuh. CL. Sebenarnya udah 3-4 tahun yang lalu gue udah ngomongin bagaimana cara kita menekuk yang namanya marketplace itu gampang banget sih sebenarnya. Mau kursus? Come here. Jadi sebenarnya kudu mengejar masuk overview apa enggak om? Lo pribadi ikut berebut gue, kalau gue pribadi gue nggak pengen. Sama hasilkan dia sampai sekarang kan nggak ada tuh. Gue nggak pengen sih, karena kalau lu ada di sana itu seperti seolah-olah lu tuh memberikan verifikasi kepada AI Overview kalau data yang disodorkan oleh AI Overview itu adalah data yang valid. Ya, tapi kalau nggak masuk situ kita nggak dapat ini dong om, klik. Nah itu salah satunya ya. Tetap semangat ya om, kita tunggu itu Cloudflare. Selain pendapatan dari AdSense, mending kita nyari alternatif apa om buat di blog. Jualan itu Google AdSense, terus terima pemasangan backlink, of course pemasangan backlink. Makanya bikin artikel, bikin konten lu tuh, bikin blog lu tuh bagus banget, supaya nanti harga untuk orang pasang backlink di tempat lu itu gede. Coba ya, orang tuh mau pasang backlink di tempat gue itu bayar 1.500.000 loh. Hanya modal dari satu ini. Kok bisa segitu bang? Karena trafficnya tuh datang dari Sarwana loh. Cuma satu aja. Itu 62 ya. 62 om. 62.000 trafficnya. Hey. Dibayar orang kalau pasangin blog roll itu kontrak 1 tahun, pasang bayar 1.500.000. Dapat penghasilan? Dapat dong. Very nice, very very good, oke? Enak kan? Enak banget. Bang, domain EUORG sekarang jadi sulit ya om, di approve ya. Iya, mungkin adminnya sudah lama pensiun ya. Semenjak agak-agak susah semenjak COVID ya, era-era COVID itu. Mungkin udah berhenti kali. Ada teori yang mengatakan di era AI Overview meletakkan FAQ lebih baik di awal. Ya lucu dong kalau FAQ-nya paling atas. Kecuali kontennya konten pertanyaan ya. Nah, kalau kontennya pertanyaan boleh. Kalau konten pertanyaan, tapi kalau kontennya kayak tadi ini pariwisata kan gue nggak harus pertanyaan di halaman awalnya.
FAQ nanti paling belakang. Kalau konten gini, kalau keyword lu itu misalnya kenapa, siapa, apa, bagaimana, nah itu boleh langsung berisi langsung jawaban di paragraf awalnya. Om Gorbi, that's it. Tanya lagi bang, silahkan om, gratis loh. Tempat lain lu bayar 10 juta om. Kalau buat tingkatin leads dari web, apa yang harus dilakukan kalau web umurnya 3-6 bulan? Iklan. Oke, pasang iklan ya. Kan 3-6 bulan lu belum ke ranking, belum kenapa-napa kan. Nah, berarti lu harus budget iklannya itu harus gede. Budget sosial medianya harus gede. Terus terutama kalau lu mau leadsnya kenceng lagi, lu harus pakai influencer bayar, call, key opinion leader. Misalnya lu tentang apa, tentang kesehatan, lu carilah. Misalnya dokter siapa sih yang paling sekarang lagi tenar, yang banyak followernya. Dokter siapa sih itu? Dokter muda atau siapa tuh? Sehat muda atau apa itu? Nah itu lu bayar dia, jadi influencer untuk produk lu. Karena lu masih umurnya 3-6 bulan. Website lu belum nothing. Belum apa-apa gitu kan. Om punten lihat GC-nya dong, apakah fitur baru Insight New sudah ada trafficnya kah? Ada. Ada, mana? Ini. Insight ini kan. Tuh. Impresinya, tuh kliknya turun. Ya. Menuju 0 klik. Oke, terus di sini ada trending up-nya. Nah, kayak gitu, naik nih ini. Nah, kalau yang naik kayak gini digeber terus, kalau yang trendingnya lagi turun, nah kayak gini wisata Pantai Serikandi ini kan turun nih 34%, sementara dia kan volumenya gede 200.000. Rugi nih kalau gua nggak kalau gua nggak update atau segala macam. Nah, makanya hari ini gua munculin artikel ini. Ini kan internal link ke artikel ini, Sarwana Serikandi. Buat apa? Buat ini. Supaya nggak drop kayak begini. Kok caranya kayak gitu ya? Coba lagi lu lihat artikel gue setahun yang lalu mungkin atau beberapa bulan yang lalu soal bagaimana cara audit konten dan edit artikel. Itu dua video yang berbarengan ya. Itu tonton dua-duanya. Itu yang apa yang gue lakukan di Pantai Sarwana seperti yang sekarang ini. Nah itu yang gue lakukan seperti di 2 video itu. Oke? That's it. DeepSeek bagus untuk minta buat prompt deskripsi gambar om. Setelah itu hasilnya masukin ke Gemini atau ChatGPT. Boleh om Gorbi. Nice info ya. Saya mau nanya ini om, kenapa ketika keyword transaksional itu kedeteksi di GSC, sedang keyword informasional tidak kedeteksi? Ya beda lah om. Informasi mah kan kayak biasa kayak kita gini aja. Kayak gini kan informasi. Kalau misalnya transaksi itu kan keywordnya khas. Hanya berisi kata, harga, jual, beli, model-model kayak gitu. Dan biasanya kalau transaksi itu dia menggunakan halaman commerce. Dia menggunakan halaman produk, beda sendiri om. Karena itu yang membuat dia, karena dia beda, maka dia munculkan. Tapi kalau informasi nggak perlu seperti itu. Makanya dianggap biasa-biasa aja. Dan lagian juga nggak perlu ditanya apa bedanya transaksi dengan informasi. Satu lagi om, urgent redirect sitemap 3xx di Blogspot, apakah ada solusinya atau biarkan saja? Biarkan aja, nggak ada masalah. Kok ini gue pakai Blogspot kan, biarin aja. Kalau itu kan pekerjaan dari ini ya, dari Robotex, biarkan aja kalau yang ngerjain Robotex kayak gitu, nggak usah diapa-apain. Kayak gini kan, biarkan aja. Oh, report indexingnya bla 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 kayak begini nih, biarin aja. Lihat tuh, ada nggak yang gue validasi? Nggak ada yang gue validasi, gue biarin aja. Kenapa? Karena itu kerjaan dari Robotex gue. Ngapain gue, itu kerjanya dia, ngapain gue ganggu dia, biarkan aja. Alright. Pulang umroh bikin konten atau build konten jualan om dari Inol, gue yakin di sini banyak yang pengen tahu. Jualan. Nanti kalau gue kasih lihat kesannya pamer lagi. Flexing lagi. Enggak nanti jadi ain. Tadinya penghasilan tinggi karena banyak yang lihat, banyak yang ngiri. Oh, jadi kita kena sakit ain, udah drop langsung lenyap bla 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 bla. Nothing. Tapi begini, gue nggak akan ngasih materi kalau emang gue merasa itu nggak bener ya.
atau cuma gue bikin materi kalau misalnya itu hanya untuk buat seneng-seneng atau cuma buat nyari view, pasti gue gak akan bikin. Gue bakal munculin itu kalau sesuatu yang gue pakai dan itu terbukti hasilnya bagus. Itu Om Gorbi harusnya tahu itu, udah lama itu. Kalau soal misalnya affiliate dan segala macam, kalau ada kontennya, ada videonya di website gue, berarti itu berhasil, sukses. Oke, ngasilin duit itu pasti. Cuma nggak gue tunjukin duitnya berapa. Kenapa? Karena gue nggak pengen flexing, karena gue nggak pengen kena penyakit AIN. Oke, penyakit AIN itu salah satu yang merusak dari konten-konten lu. Oke, thanks Om sharing. Hatur nuhun. Sami-sami another show. Ya Om Gorbi tenang aja. Pokoknya gitu ya, teman-teman. Kalau lu lihat ada konten yang di channel gue, misalnya ngomong soal jualan atau soal apapun juga, ikutin aja caranya. Itu pasti dia sudah pernah praktekin dan pasti dia udah ngasilin duit dari situ tuh. Makanya dikasih jadiin konten. Kayak gitu ya. Oke. Kalau nggak ngasilin duit itu sampai sekarang di kolom deskripsi itu pasti sudah gua delete itu. Link itu tuh. Link CEO Writing AI. Pasti udah gue delete udah lama. Itu udah hampir berapa tahun itu? Udah hampir setahun lebih ya. Ada di kolom deskripsi video. Coba buka sekarang. Lihat. Ada kan? Pikir aja. Kalau itu berhasil, berarti gue dapat duit tuh dari situ tuh. Oke. Ya jangan lupa ya, tolonglah guys, di like lah, di komen, dikasih pertanyaan karena itu adalah SEO untuk menaikin ranking, menaikin viewer dari channel YouTube yang lu nonton ini guys. Gue jitak lo ya. Thank you banget Om Depik. Itu salah satu SEO. Ya, kenapa sih channel lu sekarang penontonnya sedikit? Ya itulah, jarang komen, jarang di like lagi sama penonton gue, emang kampret. SEO-nya mati. Ya, SEO-nya mati, SEO dari channel gue. Ini kayak sekarang yang nonton kan cuma 16 orang nih. Like-nya cuma berapa? Kayak gitu. Oke. Apalagi nih? Bang, sitemap itu sekali dibuat berarti setiap page-nya otomatis punya set. Kalau sitemap ini, gue sitemapnya udah nggak aktif ya, karena gue pakai subdomain. Sitemap ini dia bakal mengindeks secara auto setiap kali ada konten-konten terbaru. Kayak gini kan ini konten terbaru nih. Ini bakal langsung diindeks sama si sitemap. Jadi nggak perlu lagi lu inspeksi URL. Sebenarnya itu bisa berlaku kalau ininya bagus. Kalau domain lu bagus. Jadi kadang-kadang dalam 5 menit udah langsung ke indeks. Oke. Kalau buat artikel yang SV-nya yang nyari itu apa, nyampein Google aja ya Bang. Iya, nyampein Google itu Om Wahyu. Jangan lupa di like. Oke, copywriting dalam page itu bisa ngebos banyak ranking ya Bang. Copywriting dalam page, copywriting itu lebih ke arah untuk penjualan ya, untuk lead, untuk merayu orang untuk terjadi transaksi, bukan untuk ini, bukan untuk ngebus ranking. Kalau mau ngebus ranking kayak gini nih, yang hari ini lu tonton ini, ente ini Om Ayu, khusus lah. Dah, lagi mau tanya? Kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Hasta la vista baby. Kalau begitu gue cukupin live streaming gue. Iya bang, penjualan. Iya. Oke, kalau begitu gue cukupin live streaming gue hari ini. Nanti kita ketemu di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.